Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Medan Hijau, ketemu lagi ya dengan saya, belusukan ke situs-situs sejarah. Nah Sobat Medan Hijau, kali ini saya akan belusukan kembali ke situs-situs sejarah, tepatnya di sebuah candi yang berada tepatnya di Mojokerto, yaitu Candi Gentong. Nah Sobat Medan Hijau, bukan hal baru ya jika Mojokerto memiliki berbagai peninggalan sejarah berupa candi. Salah satunya adalah Candi Gentong. Candi Gentong berlokasi di Desa Jambu Minti, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candi Gentong tepatnya berada di timur Candi Brahu. Nah Sobat Medan Hijau, nama Gentong diambil dari awal mula ekskavasi karena masyarakat melihat gundukan besar dan di tengahnya berlubang seperti berbentuk gentong. Selain itu, saat itu ditemukan juga banyak fragmen gentong pada area candi. Bahan penyusun candi ini adalah batu merah dengan pemasangan menggunakan teknik gosok maupun menggunakan spesi berbahan dari bahan tanah liat. Candi Gentong diyakini dibangun pada masa Kerajaan Majapahit, pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Candi ini dibangun untuk upacara Sraddha, yaitu memperingati meninggalnya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk. Candi Gentong merupakan bukti besarnya toleransi beragama pada masa itu. Terbukti bahwa agama Hindu dan Buddha dapat bersanding dan mendapatkan pengakuan pemerintahan. Nah Sobat Medan Hijau, Candi Gentong kemudian ditemukan pada tahun 1889 dan dicatat oleh Verburg dalam TBC 33 pada tahun yang sama. Lalu Sobat Medan Hijau, Nebel kemudian melakukan penelitian terhadap candi pada tahun 1907 yang ditulis dalam ROC dan disusul NC Krom pada tahun 1923 dengan buku berjudul In Leading Toward the Hindu Japasake Kunst. Nah Sobat Medan Hijau, pada tahun 1925 McLean Font memasukkan candi ini dalam peta rekonstruksi kota Majapahit. Pemugaran terhadap Candi Gentong ini dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur pada tahun 1995 sampai 1996 dan kemudian 1998 sampai 1999 hingga 2004. Lalu Sobat Medan Hijau ya, Candi Gentong sendiri terbagi menjadi dua, yaitu Candi Gentong 1 yang berada di sebelah selatan, sementara Candi Gentong 2 berada di sebelah utara dalam sumbu garis yang sama. Saat pemugaran yang dilakukan pada tahun 1994 sampai dengan 1997 terdapat temuan berupa kumpulan stupika, arang, dan 2 buah fragmen arca Buddha. Keseluruhannya temuan tersebut terdapat pada Candi Gentong 1. Nah, sementara stupika itu terbuat dari tanah liat yang dibentuk seperti stupa berukuran kecil. Terdapat pahatan inskripsi berisi mantra Buddha pada bagian bawahnya. Proses pembentukan stupika pada Candi Gentong 2 hanya melalui penjemuran hingga kering tanpa melalui proses pembakaran. Candi Gentong sendiri mempunyai 2 bagian yang saya sebutkan tadi ya, bagian 1 dan bagian 2. Bagian Gentong 1 memiliki denah bujur sangkar dengan 3 candi yang berjajar. Candi Gentong 1 ini berada di sisi selatan dari Candi Gentong 2. Sementara itu,
Candi Gentong 2 memiliki struktur bangunan dengan luas 18,5 dikali 18,5 meter. Pada bangunan Candi Gentong 2 terdapat bangunan dengan benar bujur sangkar dengan ukuran 7,1 dikali 7,1 meter. Nah, Sobat Medan Hijau, selanjutnya pada tahun 1907 Knebel melakukan penelitian pada candi ini dan disusun oleh N.J. Cohn yang melakukan penelitian serupa pada tahun 1923. Pemugaran candi ini berlangsung pada tahun 1995 hingga 2004 oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Timur. Nah, Sobat Medan Hijau, Candi Gentong ini banyak peminatnya atau wisatawan yang datang untuk melihat dengan baik. Karena apa? Candi Gentong ini merupakan candi yang unik dan kecil. Bahkan wisatawan itu banyak dari dalam kota maupun luar kota. Para wisatawan merasakan takjub dengan Candi Gentong yang ada di Kabupaten Mojokerto ini. Meskipun candi ini tidak seperti dengan candi-candi lain yang bangunannya tinggi dan besar, tetapi mereka tetap takjub dan melihat pola struktur dan bangunan candinya yang sangat unik. Nah, Sobat Medan Hijau, kita tilik dari sejarah Candi Gentong ya. Berdasarkan keterangan sejarah, Candi Gentong diyakini dibangun pada masa Kerajaan Majapahit pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Candi ini terdiri dari dua kompleks pecandian yang berada di timur dari Candi Brahu. Dinamakan Candi Gentong sebab yang saya sebutkan tadi ya, saat sebelum dilakukan ekskavasi, masyarakat melihat sebuah gundukan besar dan di tengahnya terdapat berlubang seperti berbentuk gentong. Sementara itu ya, Sobat Medan Hijau, bentuk susunan bangunan pada Candi Gentong ini merupakan mandala stupa yang juga terdapat pada stupa di Sri Lanka, India, dan Nepal. Candi Gentong 1 terdiri dari struktur yang saya katakan tadi ya, ada 3 lapis. Pada struktur pertama terletak di tengah berukuran panjang 5,27 meter, lebar 5,20 meter, tebal 2 meter, dan tingginya 2,7 meter. Ukuran dinding luar struktur pertama ini 9,25 dikali 9,25 meter. Struktur kedua pada prinsipnya mengelilingi struktur pertama membentuk semacam lorong selebar 1,2 meter. Dasar lorong tersebut diperluas dengan bubuhan bata. Struktur kedua tersebut tersusun atas dinding persegi berukuran panjang 11,4 meter dan lebar 11,33 meter, tebal 1,42 meter, dan tingginya 2,07 meter. Nah, Sobat Medan Hijau ya, berbeda dengan struktur pertama, struktur kedua memiliki profil yang melebar pada bagian atasnya. Struktur ketiga terletak paling luar mengelilingi struktur kedua. Struktur ini dipisahkan oleh lorong selebar 1 meter yang dasarnya tersusun atas bubukan bata. Struktur terluar ini berukuran panjang 23,5 meter, lebar 23,5 meter, dan tingginya hanya 2,3 meter. Pada sisi luar struktur ketiga terdapat bilik-bilik kecil yang disusun berderet sepanjang sisi. Sisa bilik yang masih terlihat pada sisi timur struktur. Keseluruhan temuan terdapat pada Candi Gentong 1. Stupika tersebut terbuat dari tanah liat yang dibentuk seperti stupa berukuran kecil dan dipahatkan inskripsi berisi mantra Buddha pada bagian bawahnya. Proses pembentukan stupika pada Candi Gentong 1 hanya melalui penjemuran hingga kering tanpa melalui proses pembakaran. Nah, Sobat Medan Hijau, temuan lain terdapat arca Buddha terdapat di sisi timur struktur candi.
Kondisi kedua arca kepalanya telah hilang. Temuan arang selanjutnya dilakukan tes karbon dating di Laboratorium Pusat Pengembangan dan Penelitian Geologi di Bandung. Didapatkan hasil analisa pertanggal mutlak 1470 kurang lebih 100 Masehi. Nah Sobat Medan Hijau ya, berdasarkan hasil penanggalan tersebut didapatkan kesimpulan bahwa Candi Gentong berasal dari masa Majapahit, khususnya periode pemerintahan Raja Ayang Huruf dari tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Nah Sobat Medan Hijau ya, kalau kita lihat ya, Candi Gentong ini merupakan bukti besarnya toleransi beragama pada masa itu yang saya sebutkan tadi. Bukti tersebut bahwasanya agama Hindu dan agama Buddha dulu dapat bersanding dengan damai dan indah dan mendapatkan pengakuan pemerintahan. Nah Sobat Medan Hijau, sampai di sini dulu ya belusukan kita ke situs-situs sejarah, tepatnya di sebuah Candi Gentong yang ada di Mojokerto, Trowulan ini. Semoga video ini menjadikan kita suatu ilmu, mendapatkan jadi sejarah-sejarah budaya dari pemerintahan kita dulu dari zaman kerajaan. Saya akhir kata mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di belusukan ke situs-situs sejarah lainnya. Salam budaya, salam rahayu.